dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi ditanya tentang puasa yang paling afdal, an afdalis siyam. Nabi tatkala ditanya, beliau menjawab, siyamu Sya'ban ta'ziman li Ramadan. Puasa pada bulan Sya'ban karena semata-mata mengagungkan Ramadan yang akan datang. Karena menyambut datangnya bulan Ramadan, maka sudah mulai kita latihan puasa. Kalau bisa ya Senin Kamisnya lah ya. Kalau memang bisa ditambah lagi, lebih bagus lagi. Maka tatkala sahabat ditanya oleh Rasulullah, atadruna lima sumya Sya'ban? Wahai sahabat-sahabatku, apa kamu mengetahui kenapa dinamakan Sya'ban? Kalau Ramadan itu dinamakan Ramadan karena memang saat ditempatkan Ramadan itu dalam cuaca yang sangat panas, Ramadan, maka dinamakan Ramadan. Sehingga alasan diantaranya penamaan Ramadan itu li'annahu yarmidud dzunub, membakar daripada dosa-dosa. Nah, Sya'ban itu apa? Kenapa dinamakan Sya'ban? Dikatakan li'annahu yatasya'abu fihi khairun katsir. Karena menumbuhkan atau membuahkan daripada amalan di bulan Sya'ban ini kebaikan-kebaikan yang banyak, ataupun bulan Sya'ban ini sendiri membawa kebaikan-kebaikan yang berlimpah, maka dinamakan Sya'ban. Itu diantara alasannya. Juga diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ja'ani Jibril lailatan nisf min Sya'ban. Malaikat Jibril datang kepadaku pada malam nisfu Sya'ban. Seraya berkata, ya Muhammad irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, coba angkat kepalamu. Faqultu ma hadhihi lailah. Nabi tanya kemudian, wahai Jibril, ini malam apa ini? Kok berbeda daripada malam-malam yang lain? Jibril kemudian mengatakan, hadhihi lailatun yaftahullah fiha 300 babin min abwabir rahmah. Ini malam adalah malam di mana Allah berikan kekhususan, 300 kasih sayangnya Allah turunkan. Yaghfirullah li jami' man la yusyriku bihi syai'ah. Allah mengampuni semua umat Nabi Muhammad dengan catatan tidak menyekutukan Allah. Tidak menyekutukan Allah. Kemudian illa an yakuna sahiran, kecuali dia juga menjadi tukang sihir. Kalau jadi tukang sihir berarti tidak dapat juga ya. Kalau jadi tukang sihir tidak dapat ampunan ini. Au kahinan, atau tukang ramal, tidak dapat juga ya. Au musirron ala zina, atau terus-menerus melakukan perzinaan. Au mudmina khamrin, au mudmini khamrin, atau dia termasuk orang yang terus-menerus minum minuman keras, tidak bertobat ya. An yakuna mudmina khamrin, terus-menerus minum minuman keras. Nah, jadi ini termasuk informasi yang sangat penting bagi kita, sehingga antisipasi di saat Allah kucurkan itu rahmatnya supaya kita dapat bagian. Jangan sampai kita tidak dapat bagian tersebut. Dalam riwayat yang lain dikatakan, yatlu Allah ala khalqi lailatan nisf min Sya'ban fa yaghfiru li jami'i khalqi illa al-musyrik wal musyahid, yakni al-musarim li akhihi al-muslim. Allah memberikan rahmatnya kepada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, maka dengan rahmat itu Allah ampuni semua dosa-dosa makhluknya kecuali orang yang menyekutukan Allah. Ini tidak dapat dia. Atau yang kedua, al-musyahin. Siapa musyahin ini? Al-musarim li akhihil muslim, orang yang memusuhi saudaranya orang Islam. Orang yang memusuhi saudaranya orang Islam. Kalau malam nisfu Sya'ban belum minta maaf, belum saling memaafkan, masih musuh-musuhan, nah, dia tidak dapat bagian ini. Jadi yang 300 kasih sayang rahmat yang Allah berikan itu mereka tidak mendapatkan. Jadi perlu menjadi catatan ini ya. Berarti apa saja tadi? Menyekutukan Allah,
termasuk tukang sihir, termasuk tukang ramal, termasuk orang yang berzina terus, termasuk orang yang terus minum khamr, termasuk orang yang dia memusuhi saudaranya orang Islam. Golongan ini mereka tidak dapat bagian ketika rahmat Allah diturunkan. Terkait dengan masalah ini, Nabi SAW menyatakan, "Idza kanat lailatun nisf min Sya'ban, faqumu lailaha." Kalau datang itu malam nisfu Sya'ban, ada itu nisfu Sya'ban, faqumu lailaha, bangun malam. Bangun malam itu bukan nanti buka HP lihat YouTube, bukan ya. Maksudnya bangun malam sholat maksudnya ya. Karena nanti bangun malam buka HP terus main macam-macam Facebook apa terus, bukan ya. Maksudnya bangun malam itu sholat malam. Wasumu naharoha, puasa siang harinya. Jadi malamnya bangun malam, siangnya berpuasa. Nah, fa inna Allah Ta'ala yaqulu, karena sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kah orang-orang yang meminta ampunan kepadaku, pasti aku ampuni dosanya." Malam-malam itu ya. Kalau nisfu Sya'ban kita menangis, sholat dengan berharap besar, mudah-mudahan Allah maafkan kesalahan kita, Allah hapus dosa-dosa kita, menangislah kita di hadapan Allah, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah orang-orang yang dia sakit, maka aku sembuhkan daripada penyakitnya? Orang sudah berputus asa, barangkali punya sakit-sakit yang parah, diobatkan ke dokter sudah, datang ke pengobatan tradisional juga sudah mentok semuanya sudah ya. Nah, coba datang malam nisfu Sya'ban, datang kepada Allah. Allah mengatakan, adakah orang yang dia sakit lalu dia minta untuk disembuhkan, maka aku akan sembuhkan daripada sakitnya. Adakah orang-orang yang dia meminta rezeki kepadaku? Nah, ini jadi malam spesial ini ya, maka aku pasti kasih dia pada malam hari itu. Terus begitu Allah kasih pengumuman, siapa yang meminta diampuni dosanya, siapa yang meminta disembuhkan sakitnya, siapa yang meminta rezeki, terus baru sampai kapan itu? Ala kadza wa kadza hatta yatlu'al fajru, sampai terbit fajar.